Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa. Kalau kita berbicara mengenai sampah, ini masih memang menjadi ancaman untuk Indonesia, khususnya juga di Kota Palembang ya. Dan ini menjadi PR untuk kita semua, tidak hanya pemerintah, namun masyarakat ini juga harus bisa membantu pemerintah dalam penanganan untuk mengatasi sampah. Khususnya ini sampah plastik yang masih menjadi PR kita semua, mengingat masyarakat saat ini juga masih menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari ya, dan ini juga sampahnya pun ini masih menjadi tugas utama kita, bagaimana caranya untuk bisa mengatasi hal ini. Saat ini kita akan membahas lebih lanjut dalam dialog Sumsel Menyapa seperti apa penanganan sampah di Kota Palembang. Sudah hadir di studio narasumber saya luar biasa, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kota Palembang, Bapak Andika Marta Dinata STMT. Selamat siang Pak Andika. Selamat siang. Apa kabar Pak? Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah ya Pak ya, di tengah kesibukannya ini pasti tadi ya Pak ya, kalau kita melihat kan kondisi sampah di Kota Palembang ini masih jadi PR untuk kita semua ya Pak. Khususnya sebenarnya masyarakat, karena kesadaran dari masyarakat ini untuk penggunaan limbah plastik tadi ya, untuk penggunaan plastik ini juga masih cukup tinggi. Kalau saya mau tanya ke Pak Andika nih, kalau berbicara tentang limbah plastik, volumenya limbah plastik ini untuk di Kota Palembang sendiri seperti apa ini Pak? Ya, kalau berbicara soal sampah memang tidak ada habis-habisnya ya. Iya. Memang sampah itu 60%-nya itu anorganik dan 14% itu organik, ya termasuklah plastik. Kalau plastik itu kenapa menjadi ancaman? Karena memang plastik itu terurainya cukup lama. Jadi bisa terurai dalam jangka waktu 50 sampai 450 tahun. Tapi alhamdulillah ya, kita pagi ini tidak disiapkan tempat apa namanya minumnya ya Pak ya? Ya, air mineral dan itu kan merupakan sampah. Mungkin Mbak Caca pagi ini sudah nyampah? Adalah Pak ya, pasti. Karena kan kegiatan dari pagi ya, masak segala macam itu kan pasti menimbulkan sampah. Kalau hitungannya, kalau misalnya plastik itu sendiri di Kota Palembang itu 0,7% dari sejuta 1.200 ton. 1.200 ton. Nah, jadi itu memang sampah plastik ini merupakan ancaman karena dia terurainya cukup lama, range waktunya kan sangat lama. Mungkin malah yang kemasan air mineral itu bisa sampai 450 tahun. Ya bayangkan saja kalau misalnya ditumpuk tanpa ada pengendalian, tanpa ada cara bagaimana menggunakan kembali atau bagaimana merecycle kembali plastik-plastik tersebut, ya itu merupakan suatu ancaman besar. Karena setelah Tiongkok itu Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, 64 juta ton per tahun. Wow, angka yang besar ya Pak ya, bukan prestasi sebenarnya ya, karena peringkat 2-nya ini dalam penghasil limbah plastik tadi. Iya. Oke, nah kalau tadi kan Bapak mengatakan bahwa dari 1.200 ton untuk limbah plastik sendiri ini ada 0,7%. Artinya sisanya ini sebenarnya apa saja Pak, sampah-sampah yang ada di masyarakat ini sendiri? Apakah dari rumah tangga juga berapa persen seperti itu? Yang paling banyak itu sampah anorganik, 60%. 60% anorganiknya seperti sisa-sisa makanan. Dan itu malah lebih besar dong, dari 1.200 itu 60%-nya itu anorganik, bahan makanan. Jadi itu juga sebenarnya tapi terurainya kan tidak begitu lama, dibanding plastik tadi tapi harus ada solusi. Betul. Karena kalau misalnya terus-terusan diangkut, ditumpuk di TPA, sampai kapan TPA itu bisa menampung? Betul, saya udah pernah Pak ya ke situ dan benar-benar atas gunung sampah belum pasti. Belum kalau sampai atas ya Pak ya, tapi dilihatnya memang sudah sangat banyak gitu ya melihat. Kalau dari Pak Andika sendiri gitu ya melihat ini, apakah artinya kesadaran dari masyarakat sebenarnya juga memang masih
kurang ya Pak ya, khususnya dalam pengelolaan sampah mandiri seperti itu di rumah dan lain sebagainya? Ya kalau dibilang kurang, mohon maaf ya, memang kenyataannya ya Iya. sangat kurang sekali. Itulah gunanya mungkin ya, alhamdulillah seperti TVRI itu membahas soal sampah. Jadi paling tidak secara tidak langsung mengedukasi masyarakat bahwa sampah itu merupakan ancaman, merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup kita sendiri, bagi lingkungan kita sendiri. Jadi mungkin secara tidak langsung kita memberikan pengertian bagi masyarakat melalui media komunikasi, seharusnya mereka berbuat apa dan apa yang akan mereka lakukan itu merupakan satu ancaman yang ke depannya mungkin tidak secara langsung ke diri kita sendiri, tapi ke anak cucu dan lingkungan otomatis. Ya merasakannya nanti ya Pak ya, di pasti. beberapa tahun ke depan seperti itu kan. Kalau berbicara tentang TPA ini Pak, TPA ini kan pasti ya pusatnya tadi ya Pak ya, pusatnya pembuangan akhir, pembuangan sampah di Kota Palembang ini sendiri. Untuk di Kota Palembang, apakah sudah ada pembeda seperti itu Pak ya, antara sampah organik dan juga sampah anorganik, limbah B3 dan lain sebagainya seperti itu? Kalau di TPA sendiri untuk sekarang mungkin tidak ada pembeda ya, karena bisa bayangin 1.200 ton sampah yang masuk ke TPA, bagaimana kita bisa membedakan antara organik dan anorganik atau memilahnya. Nah disitulah kita menginginkan pemilahan sejak dini dari rumah tangga masing-masing atau dari pribadi kita masing-masing. Kita pemilahan sampah yang mana organik dan mana limbah B3. Nah, kita kan sudah ada bank sampah di mana-mana nih. Betul. Bank sampah di mana-mana itu juga untuk membantu kita memilah sampah plastik, karena sirkular ekonomi itu ada di sampah plastik. Karena ekonominya nilainya masih tinggi. Betul. Kalau di TPA sendiri sudah ada otomatis ya, sudah ada pengurangan sampah plastik. Gimana coba kira-kira? Pengurangan sampah plastik itu dari mana? Dari mana Pak? Berarti dari masuk ke bank sampah tadi ya, artinya diolah kembali? Itu salah satunya. Oh. Salah duanya. Salah tiganya. Salah duanya itu adalah pemulung. Oh. Kalau Mbak Caca ke TPA memperhatikan bahwa pemulung itu banyak kan. Iya. Nah, mereka itu mengambil yang bisa mereka jual kembali. Salah satunya plastik ya, ini. Itulah yang bernilai ekonomis. Sampah plastik itu diambil mereka, kemudian mereka kumpulkan dan mereka jualkan ke pengepul. Jadi sebenarnya secara tidak langsung juga sudah terbantu juga ya Pak ya. Tapi dari masyarakat sendiri pun ini juga masih menjadi PR, mulai dari tadi pengurangan penggunaan plastiknya dan juga pemilahan sampahnya di awal seperti itu. Tapi ada satu lagi, tapi mudah-mudahan ke depannya di TPA Sukaminatan kita mendapatkan bantuan dari World Bank melalui Kementerian Dalam Negeri, itu TPST, tempat pengelolaan sampah terpadu, yang di situ akan dilakukan pemilahan sampah anorganik dan sampah organik. Dan sampai ke nanti sampah organik itu akan dijadikan mungkin untuk pakan maggot, kemudian yang dipilah itu, dicaca itu, yang sampah plastik itu, yang organiknya itu akan menjadi RDF pengganti dari batu bara yang bisa menjadi energi terbarukan. Dan kita juga sudah sounding ke off-taker, karena kan penting ini ketika TPST itu terlaksana, kemana nih nanti RDF atau SRF itu akan diambil, atau siapa yang mau makainya, off-taker mana tuh yang mau ambil nanti. Karena ketika tidak ada off-takernya, maka akan bertumpuk RDF itu kan seperti sampah yang kering, dicaca, yang basahnya itu kurang dari 25%, kemudian itu akan dikumpulkan dalam arti berarti kalau misalnya off-takernya tidak ada, kemudian
sama aja kita menumpuk Betul, sampah menumpuk ya. sampah, Sama aja teman kita dalam menumpuk beda sampah. bentuknya aja gitu ya Pak. Jadi mungkin kemarin sempat sudah sounding ke PT Pusri, dan pada dasarnya PT Pusri akan mendukung. Mereka lebih prefer ke SRF karena SRF itu dia pencacah plastik atau yang dicacah itu 0,5 sampai 1 cm besarnya. Kecil sekali jadi. Kecil sekali jadi. Itu artinya nanti ya Pak ya ke depannya ini ya, masih mudah-mudahan ditunggu tentunya, salah satu menjadi terobosan juga untuk penanganan sampah di Kota Palembang ini sendiri. Nah, kalau kembali kita berbicara mengenai sampah plastik ini Pak Andika, kalau dari DLHK sendiri penanganan seperti apa yang sudah dilakukan khususnya untuk mengurangi limbah plastik di Kota Palembang ini? Kalau dari DLH sendiri mungkin kita sudah menerbitkan surat edaran, peraturan wali kota, yang salah satunya itu Perwaku nomor, maaf ya, saya agak lupa. Ya, Perwaku tentang gerakan pengurangan penggunaan plastik, kemudian peraturan wali kota nomor 4 tahun 2016 pengurangan penggunaan kantong plastik, itu pernah kita lakukan. Akan tetapi memang kurang efisien karena kita pengurangan sampah plastik ketika itu ya supermarket yang suka bersebelah-sebelahan kan mereka mengadakan kantong plastik yang bisa didaur ulang ya, bisa didaur ulang dalam arti yang range dia terurainya tidak terlalu lama. Tapi tetap saja dijual 200, kita pun Caca atau saya pun ketika membeli barang yang banyak ya udahlah bayar saja lah 200 kan. Nah, ini nanti kita lagi membuat SE wali kota yang kita menerapkan bahwa tidak boleh menggunakan kantong plastik. Mungkin ini sudah diterapkan di Jakarta dan Bali betul, ya. Di Jakarta, Bali sudah. Nah, itulah salah satu cara. Dan kemudian kalau misalnya kita ada baru-baru ini menerbitkan SE Kepala Dinas, itu DLH nomor 80, itu mengharuskan pemilahan seluruh pegawai DLH itu pemilahan sampah sejak dini. Dan kita juga ada bank sampah loh di DLH ya. Bank sampah di DLH, jadi teman-teman itu menabung sampah di tiap hari Rabu. Tiap hari Rabu, dan ini kita menginginkan nanti akan diikuti oleh instansi lain termasuk mungkin BUMN, BUMD ataupun TVRI yang kita akan atur mengambil sampah-sampah plastiknya walaupun tidak harus di bank sampah DLH. Banyak, ada 48 bank sampah di Palembang. Itu bisa dikoordinasikan. Oke, jadi mungkin dari masyarakat juga seperti itu ya Pak ya, harus melakukan hal yang sama, pemilihan sampah sejak dini seperti itu. Nah, kalau misalnya nih Pak, kita sebagai masyarakat sudah memilah sampah antara yang tadi ya organik dan juga anorganik ya, antara sampah rumah tangga, limbah basah tadi dengan plastik ini sudah dipisahkan. Apakah artinya pada saat kita ingin melakukan pembuangan sampah ke TPS terdekat misalnya, apakah di sana juga sudah terfasilitasi antara ini sampah untuk limbah organik, ini sampah untuk plastik, dan ini sampah untuk B3 seperti itu? Kalau sekarang dia lebih ke anorganik dan organik. Jadi kalau misalnya kita memilah sampah, baiknya ya memilah sampah yang organik dan anorganik, yang plastik-plastik itu kita kumpulin, terus kita share, kita jual ke bank sampah. Kita jual ke bank sampah dan ada nilai ekonominya itu. Iya, betul. Ya, dan kalau tidak, sekarang kan bisa sedekah sampah, walaupun tidak berupa uang, kita bisa beramal gitu dengan sedekah plastik. Iya, betul ya. Jadi artinya tadi kembali lagi melihat dari nilai ekonomisnya ya Pak ya. Tadi jangan melihat bahwa sampah ini ya sudah sampah yang tidak berguna, plastik tadi tidak berguna lagi, tapi ternyata masyarakat juga bisa menjadikan itu salah satu potensi ekonomi juga ya Pak ya, walaupun sedikit-sedikit insya Allah lama-lama jadi bukit gitu ya Pak. Nah, ini mungkin terakhir nih Pak ya, kalau Pak Andika melihat ini kan sebenarnya masyarakat kita banyak sekali yang penanganan sampahnya ini bukan hanya membuang ke TPS, tapi melakukan pembakaran sampah.
Ya. Nah, kalau dari Pak Andika sendiri gitu ya, dan juga DLHK, apakah sebenarnya melalui pembakaran sampah ini sudah tepat gitu Pak? Memang kalau dari dulu, memang dari nenek moyang, kakek nenek kita juga mereka mengumpulkan dan mereka membakar kan. Sebenarnya itu tidak betul. Karena kenapa? Itu kan polusi. Nah, ke depan Kota Palembang nanti ada PISEL namanya. PISEL? Iya. Apa itu Pengolahan Pak? sampah energi listrik. Doakan saja apa namanya Oktober 2024 ini groundbreaking, karena setelah perjanjian BJBL dengan PLN itu dilaksanakan 21 Desember. Nah, dengan itu dengan dukungan Pak PJ Wali Kota kita, kita bisa menuntaskan 1.000 ton sampah di dalam insenerator tersebut dengan proses insenerasi. 1.000 hampir ton sama sehari, sebenarnya. Ya. Wow. Jadi 1.000 sehari itu akan diselesaikan melalui proses insenerasi. Insenerasi sama seperti ya proses kita bakar, tapi itu kan di teknologi. Di teknologi. Sehingga seperti di Singapura ya Pak ya? Ya, seperti sehingga uapnya diambil di boiler uapnya dan dijadikan listrik, kemudian listriknya sebesar kapasitas dengan kapasitas 20 megawatt. Listriknya itu akan dibeli oleh PLN, kemudian hasil pembakaran itu berupa yang terbang apa namanya fly ash itu atau yang di bawah itu bottom ash itu akan bisa termanfaatkan. Kalau di Singapura mungkin bisa dimanfaatkan, malah mereka menimbun pulau. Iya, menggunakan hasil pembakaran itu tadi ya Pak ya. Dan 200 ton sampah sisanya itu akan kita selesaikan melalui TPST. TPST yang akan dibantu oleh Kemendagri. Mudah-mudahan ke depannya permasalahan sampah, dan harus sih sebenarnya kalau tidak diselesaikan secara maksimal, dibakar dengan teknologi, ya begitu saja akan bertumpuk dan bertumpuk dan bertumpuk. Iya, artinya memang karena sekarang kan sudah zamannya teknologi ya Pak ya, termasuk juga penanganan sampah ini juga harus dengan menggunakan teknologi, dan masyarakat ini sekali lagi juga jangan terlena nanti kita punya alat yang canggih untuk penanganan sampah, tapi masyarakat malah makin banyak nimbun sampah, jangan sampai ya Pak ya. Iya. Harus online tetap saja bijak. coba. Iya. Online plastik semua kan, dibungkusnya juga sampai berapa kali betul plastik. Pak, sampai berlapis-lapis. Jadi kembali lagi masyarakat ini harus bijak seperti itu ya. Terima kasih Pak Andika Martadinata, Kepala Bidang PSLB 3 DLHK Palembang telah bergabung bersama kami. Ini perbincangannya sangat inspiratif ya. Semoga masyarakat dan juga khususnya pemirsa yang menyaksikan hari ini juga bisa kembali sadar dan juga bijak dalam penggunaan plastik, dan juga ini untuk sampah rumah tangganya juga bisa dikurangi. Terima kasih Pak Andika. Dan pemirsa, itulah tadi dialog kita bersama Bapak Andika membahas penanganan sampah di Kota Palembang. Terima kasih Anda telah menyaksikan edisi kali ini dalam Sumsel Menyapa. Akhir kata saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.